Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini saya hendak menyampaikan cerita tentang COVID-19 yang menjadi trendy, yang menjadi sesuatu yang sangat ditakuti, sehingga banyak masyarakat kita, khususnya di Indonesia, shock, bahkan ada yang capek, lelah, dan akhirnya sakit. Sebagian daripada mereka ada yang berpulang ke rahmatullah oleh karena kondisi tersebut. Jadi peranan saya beberapa hari yang lalu adalah memberikan ketenangan, kedamaian, kesejukan di hati masyarakat, terutama kaum kerabat saya yang mereka ketakutan dengan situasi wabah ini. Di sini saya nak menjelaskan kepada saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan tanah air, apapun agama Anda. Perlu kita ketahui bahwa hidup ini ada yang memilikinya, ada yang mengaturnya secara rinci, teliti, detail. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta apa yang ada di antara kedua-duanya, termasuk virus corona. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta virus corona, adalah pemilik virus corona, adalah bosnya virus corona. Catat itu. Oleh karena itu, karena kita ini hidup di akhir zaman, maka banyak beberapa catatan-catatan spiritual agama itu sudah kita tinggalkan, kita abaikan. Kalau toh kita pedulikan, kita hanya membaca, mendengar lantunan-lantunan indah daripada bacaan-bacaan kitab suci. Tapi kita tidak merasakan apa yang ada di dalamnya. Yang kita rasakan lantunan indah, suara indah, lagunya indah, sehingga kita mengeluarkan air mata. Sudah bagus memang, cukup bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi jika kita mau menyelami inti daripada pelajaran-pelajaran yang ada dalam kitab itu. Karena saya yakin dan percaya, sewaktu wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, oleh Rasulullah kepada sahabat, itu tidak pakai lagu. Saya yakin dan percaya tidak pakai lagu, tidak pakai nyanyian, tidak pakai senandung, dan tidak pakai irama-irama yang hari ini kita ketahui. Kenapa sedemikian? Karena isinya dialog. Dialog antara Allah dengan malaikat, dialog antara Allah dengan Rasul, kemudian dialog antara Rasul dengan umat atau kaum. Kemudian di dalamnya ada sejarah-sejarah. Tentu tidak ada irama di situ, tidak ada lagu di situ. Yang ada hanya intonasi. Bukan berarti saya mengatakan ini kita membacakan kitab suci tadi dengan irama itu salah, tidak. Tapi menjelaskan bahwa sewaktu wahyu itu turun, tidak menggunakan lagu, tidak pakai irama, dan tidak pakai nyanyian. Jangan lupa itu. Nah, oleh karena itu setelah kita melihat dan mendengar situasi di mana kitab suci dilantunkan, kitab suci disenandungkan, diiramakan, ada satu lagi tugas kita, menyelami isi daripada kitab suci itu. Itu yang lebih penting, yang lebih utama. Nah, bukan yang lain tidak utama, yang lebih utama. Karena Allah dan Rasul menurunkan wahyu tadi, kitab tadi, untuk pedoman, untuk dipelajari, ditelaah. Itu intinya. Nah, masuk kita kepada cerita virus corona. Di dalam Al-Quran, Allah sudah jelaskan secara tenang,
secara rinci dan tepat. Apa kata Allah? Nah, ini kata ini Rasul yang menyampaikan kepada sahabat. Oleh sahabat dituliskan begitu ceritanya nih. Kata Allah, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi wa ma fis sama wa ma bainahuma. Sumastawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawati. Wa huwas samiul alim." Jadi kalau di Indonesia kan jelas dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta isi-isinya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan berikutnya. Dia jadikan 7 langit di atasnya. Sesungguhnya dia mengetahui segala sesuatu. Termasuk cerita virus corona ini dia sangat tahu. Karena dia menjadikan, dia menciptakan. Hanya saja sistem pekerjaan Allah itu dia tidak langsung. Tidak. Dia menggunakan makhluk-makhluknya di dalam menciptakan, menjadikan segala sesuatu yang dia kehendaki. Ya contoh saja, seperti kita dilahirkan oleh Allah, dizohirkan oleh Allah dengan tubuh ini. Kan tidak Allah langsung bekerja. Dia menggunakan kedua orang tua kita dengan insting rasa diri untuk menyatu didasarkan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Maka terjadilah hubungan itu. Berikutnya apa? Pelan-pelan tubuh badan jasad kita dijadikan. Pelan-pelan tubuh badan dan jasad kita diciptakan. Setelah 4 bulan 10 hari baru kita ditiupkan ke dalam tubuh ini. Nah, zohirlah kita sebagaimana hari ini. Dan semua itu proses. Begitu juga seketika kita diberi oleh Allah rezeki. Misalnya makanan, minuman, uang, ruang dan waktu oleh teman kita. Dan kita katakan teman itu sangat baik. Betul, teman itu sangat baik. Tetapi sebenarnya teman tadi adalah wujud daripada kebaikannya Allah. Dia hanya melakukan pelaksanaan kebaikan Allah untuk kita. Jadi semua yang kita terima itu tadi dari teman, sebenarnya itu dari Allah. Hanya saja melalui proses lewat teman kita tadi. Sebaliknya, seketika Allah hendak memberikan kita sedikit rasa takut, kelaparan karena tidak ada uang, tidak ada makanan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda, bahkan kekurangan nyawa. Semua itu Allah yang melakukan. Allah yang melakukan. Seperti misalnya dikatakan dalam Al-Quran itu, wala nabluwanakum bisai minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wa anfus wa samarah wa basyir sabirin allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Jadi kalimatnya begitu. Sesungguhnya aku, kata Allah. Sesungguhnya aku, kata Allah, benar-benar akan menimpakan kepada kamu atau kepada manusia sedikit rasa takut. Nah itu. Seperti ada wabah ini. Ada wabah. Ada corona. Di dalamnya banyak orang yang terkapar, terpapar, jatuh sakit dan mati. Nah itu aku yang melakukan, kata Allah. Aku yang melakukan. Kemudian kelaparan, tidak punya uang, tidak punya makanan, ekonomi sulit. Itu aku yang melakukan. Kemudian kekurangan buah-buahan. Malam tadi mangga kita besar-besar, montok-montok. Kita janjikan besok mau diberikan kepada teman-teman balik pengajian atau balik pertemuan. Tahu-tahu apa yang terjadi? Besok paginya kita lihat buah-buah mangga itu, yang ranum-ranum itu, sudah tidak ada lagi. Kenapa sudah tidak ada lagi?
ya sudah dipindahkan oleh orang ke dalam karungnya masing-masing, dibawanya pulang. Apakah itu dijualnya, apakah itu dimakannya, apakah itu dibagikannya dengan keluarganya, semua itu Allah juga yang melakukan. Begitu juga kekurangan harta benda, rumah terbakar, mobil motor terbakar, uang dirampas dirampok orang, orang berhutang tidak mau bayar, semua itu kekurangan harta. Itu juga Allah melakukan. Yang lebih tajam lagi, yang lebih dalam lagi, kekurangan nyawa, mati. Anak kita ditabrak mobil, dibunuh orang, sakit, mati. Itu juga Allah melakukan. Nah itu. Hanya seketika Allah melakukan itu, dia tidak langsung. Tentu dia menggunakan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau orang-orang yang jauh daripada kita. Atau mungkin skala internasional. Nah, bisa jadi. Tapi tetap Allah yang melakukan. Catat itu. Makanya di bawah ayat tadi ada kalimah yang berbunyinya, wabashiri sobirin allazina izza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan hai Muhammad kepada mereka yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Mereka yang seketika ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, kami datang daripada Allah, tentu akan kembali kepada Allah. Nah, begitu. Hanya saja, oleh karena kita ini kurang menggunakan akal fikir kita tentang isi kitab, kita kira hanya ucapan saja. Semestinya harus diikuti dengan pemahaman. Kalau kami ini datang daripada Allah, tentu persoalan hidup kami juga ya datang daripada Allah juga. Apakah itu senang, apakah itu sakit, apakah itu lapang, apakah itu sempit, apakah itu sehat, apakah itu menderita wabah misalnya. Itu semua persoalan itu juga datang daripada Allah. Jadi cara penanggulangannya, jangan kita ingat dokter, jangan kita ingat vaksin, jangan kita ingat obat-obatan. Langsung ingat Allah. Ingat Allah bahwa dialah yang menjadikan kita, bahwa kita berasal dari dia, maka semua persoalan hidup kita dikembalikan kepada dia. Semestinya begitu. Nah, jadi tidak ada kecemasan bagi kita persoalan yang seperti itu. Kembalikan kepada dia. Jauh-jauh hari Allah berkata, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Muhammad, jika kaummu, umatmu, orangmu bertanya kepada kamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Ruh itu urusan Tuhan. Artinya apapun problema, persoalan, kejadian yang menimpa ruh, tidak ada yang bisa mengatasinya kecuali Tuhan. Itu maksudnya. Jadi itu. Makanya kalau kita sedang sakit, nah dikatakan oleh Allah dan Rasul melalui kitab. Sampai-sampai pernyataan ini dinyatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Fa'iza maridna fa'inaka yasfin. Kalau kami sakit, ya Allah, tentu Engkau yang akan mengobati. Engkau yang akan menyembuhkan, Engkau akan mengangkat penyakit kami. Begitu. Ya tentu, ini adalah sebuah etikat.
hakikat daripada rasa diri kita bahwa semua yang kita terima itu datang daripada Allah. Syariatnya, usahanya, pencapaiannya memang kita mendatangi dokter, memakan obat, meminum obat, menjaga disiplin, peraturan yang ada di dalam pemerintah kita. Itu syariatnya. Tetapi hakikatnya itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Dokter, obat, apalagi itu, vaksin, semua itu tidak akan bisa menyembuhkan kondisi rasa yang dirasakan oleh ruh tentang apa yang kita alami. Katakanlah terkena COVID tadi. Tidak bisa mereka menyelesaikan itu. Karena yang merasakan sakit itu adalah ruh. Yang mengurus ruh itu adalah Tuhannya. Makanya perlu wadah tempat kita bertemu dengan Tuhan, berdialog bersamanya di dalam sholat. Ternyata sholat itulah wadahnya. Tapi kita tidak memperhatikan itu. Bahkan ada lagi yang aneh yang kita lakukan. Sampai kita menggembok masjid. Biasanya sholat 5 waktu, sholat Jumat, iktikaf, tidak bisa lagi masuk masjid. Ini ada apa? Kenapa? Ya karena pemahaman kita terhadap agama itu sendiri. Bukan tidak mengerti ya, tetapi tidak lazim kita laksanakan. Akhirnya kita tidak mengerti. Itu. Sudah jelas-jelas Allah mengatakan, Yas'alunaka 'anir ruh, quli ruh min amri rabbik, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakanlah ruh itu urusannya aku. Tidak ada kamu yang mengetahui pengetahuan ini kecuali sedikit orangnya. Yang sedikit inilah yang bercerita. Yang sedikit inilah yang menyampaikan kisah ini. Berarti Allah yang akan menyelesaikan persoalan kita. Oke, kami akan datang kepada Allah, Pak Ustadz, misalnya begitu. Kan dijelaskan. Baiti fil ardi masajid. Nah itu. Secara syariatnya, rumahku di muka bumi itu, itulah masjid-masjid yang ada di permukaan bumi. Termasuk masjid yang di depan rumah kita. Masjid di samping rumah kita. Masjid yang sedang, masjid yang jauh. Itulah rumahku, kata Allah. Ya etikanya kalau kita punya keperluan kepada Allah, ya datang ke rumah Allah. Jangan kita suruh dia datang ke rumah kita. Kita yang datang ke situ. Tetapi karena Allah ini maha pengasih, maha penyayang. Tidak perlu kalian tuh heboh-heboh mempersiapkan keinginan datang kepada aku. Nanti aku akan sampaikan undangannya, himbauannya, seruannya. Nah itulah suara azan. Dikatakan dalam suara azan itu redaksinya, apa bunyinya? Hanya ala sholah. Marilah berhubungan dengan aku, wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, kecintaanku. Ya begitu betul Allah menyampaikan rasa dirinya untuk kita yang di dalam dada ini. Dipanggil, diundang kita. Lalu siapakah Allah itu? Kembali kepada cerita pertama tadi. Pencipta langit, pencipta bumi, pencipta semua isinya. Termasuk corona. Jadi Allah itu adalah pencipta corona. Bosnya corona. Yang manggil kita itu dia. Lalu kenapa kita takut datang ke rumah Allah? Ke rumah bos corona? Ke rumah pencipta corona? Kenapa kita takut datang ke situ hanya karena ciptaannya tadi? Tidak mungkin Allah itu melakukan perbuatan yang bertentangan. Di satu sisi dia memanggil kita, di satu sisi dia mempersiapkan ancaman untuk kita. Tidak mungkin. Allah itu tidak zalim loh. Nah itu.
Makanya redaksi setelah hayya 'alas shalah itu hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan kamu, untuk kumenangkan kamu. Untuk kemenanganmu, aku menangkan kamu, kata Allah. Dari semua persoalan apa saja. Apakah sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, semuanya itu akan kumenangkan kamu. Tapi forumnya ini loh, sholat. Untuk kemenangan kita, bukan untuk dikalahkan. Dan ini sudah dimulai oleh Rasulullah. Dari beberapa pelajaran yang beliau sampaikan tentang sholat ini. Itu. Mulai dari wudhu. Duduk. Apa kata beliau? Sesungguhnya dosa-dosa itu rontok bersamaan dengan jatuhnya air ke lantai seketika kamu berwudhu. Rontok dosa-dosa tadi. Apa itu dosa? Dosa itu efek buruk dari perangai kita. Jadilah dia penyakit. Itu yang rontok. Jadi orang-orang yang rajin sholat, yang rajin berwudu, apalagi dia bangun tengah malam, berwudu, sholat, biasanya jarang sakit. Biasanya tidak sakit. Kenapa? Selalu dirontokkan dosa itu. Selalu dirontokkan efek daripada kekeliruan, kesalahan kita itu dalam bentuk penyakit tadi dirontokkan ke lantai, kata Rasulullah. Itu dari satu bab saja, bab wudu. Itu. Kemudian kata Rasulullah, setelah kamu berwudu, kamu berpakaian, nah, mulai kita pasang celana, pasang baju, peci, pasang sendal, sepatu. Jangan asal pasang saja. Ini kan wabah ini. Mintakan kepada Allah kodrat dan irodatnya, kuasa dan kehendaknya, supaya ada di peci, ada di baju, ada di celana, ada di sepatu atau sendal, ada di cincin sekalipun, di jam sekalipun. Mintakan. Kan dia janji, ud'uni wastajib lakum. Kalau kau minta, aku beri. Maka setelah kita minta, peci ini punya kekuatan antivirus. Baju antivirus, celana antivirus, cincin antivirus, jam antivirus. Bahkan etikat kita, nur batin kita juga antivirus. Selesai. Ini ajaran loh. Itu. Nah, setelah kita berpakaian, kita melangkah keluar rumah menuju masjid. Ingat, Allah itu menyuruh kita di rumahnya, di masjid. Nah, berkata Nabi, selangkah kaki kananmu melangkah ke depan. Diangkat derajat. Arti diangkat derajat di sini artinya apa? Kalau kita bodoh, kita dipintarkan. Kalau kita sakit, disembuhkan. Kalau kita miskin, dikayakan. Tapi ingat, ini cerita masalah ruh, spiritual. Jadi roh itu yang dipintarkan, dicerdaskan. Ruh itu yang disehatkan, dijauhkan dari penyakit hati. Ruh itu yang dikayakan dengan wawasan dan pengetahuan. Kalau harta itu akan menurut sendiri, akan datang sendiri sesuai dengan ketetapan Allah seketika kita belum dilahirkan ke dunia. Begitu. Jadi kita ini jadi orang terkaya, jadi orang kaya, sedang-sedang saja, miskin ataupun papa, semua itu sudah tercatat sebelumnya. Itu peranan kita. Makanya kalau kita nonton film, ya jangan sekedar nonton, perhatikan itu peranan itu. Ada orang yang kaya raya, rumahnya besar, bajunya menterin, mobilnya mewah, duitnya banyak. Ada yang sedang-sedang saja, dia jadi pelayan, asisten. Ada yang paling bawah, jadi pembantu, tukang sapu jalan dan sebagainya. Itu hanya peranan saja. Peranan saja. Setelah selesai hidupnya di dunia ini, ya, dia kembali kepada Allah. Semua yang dia pakai tadi tidak dibawanya. Nah, begitu kehidupan perfilman. Jadi para pemeran film itu sewaktu dia main, kalau dia peranannya orang kaya, dikasih rumah bagus, rumah produksi itu.
Baju bagus, baju produksi. Kendaraan mewah, kendaraan produksi. Uang banyak produksi. Yang punya siapa? Produser. Dia pinjamkan supaya kisah film ini muncul dalam bentuk yang bagus sesuai dengan skenario yang sudah ditetapkan oleh sutradaranya itu. Selesai film, selesai. Nggak ada rumah itu dia bawa, mobil mewah itu dia bawa, uang banyak itu dia bawa. Nggak ada. Yang dia terima cuma honornya doang. Gajinya itu. Ah, itu. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan dalam pembuatan film, ada potongan-potongannya loh. Ah, itu. Itu efek gara-gara kita terlambat produksi ini. Kalau dalam bahasa kehidupannya itulah dosa tadi. Jadi setelah kita selesai, semua yang kita miliki, yang kita punya selama ini, ya tidak untuk kita lagi. Kita akan kembali dengan honor kita saja. Itulah amal soleh. Itu harus kita pahami. Jadi kalau persoalan dunia itu sudah Allah tetapkan terlebih dahulu. Tapi kalau persoalan rohani, harus kita yang mengejar. Kita yang mencapainya. Tidak bisa kita menunggu. Kita harus mengejar. Kita harus mencapainya. Kita yang harus menuntutnya. Makanya belajar itu sangat penting. Itu. Nah, kembali kita tadi. Setelah kita melangkah kaki kanan, diangkat derajat. Melangkah kaki kiri. Nah, dirontokkan lagi dosa. Itu tadi. Seperti yang saya katakan, dosa adalah efek buruk dari perangai kita, perlakuan kita. Bentuknya apa? Penyakit. Maaf, ini yang penyakitan. Anda jangan tersinggung. Jelas. Penyakit hati itu kan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu. Makanya kita dilarang untuk iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. Dilarang oleh Allah. Itu penyakit hati. Nah, kalau tidak juga berubah kita nanti, ini penyakitnya akan ditambah. Fazadahumullahu marada. Akan ditambah penyakitmu. Bermula dari penyakit hati, nanti akan pindah. Muncul dalam bentuk penyakit fisik. Darah tinggi, jantung, stroke, diabetes, macam-macam itu akan kita rasakan. Efek daripada penyakit hati. Tapi Pak Ustadz, kami pernah juga melihat orangnya ikhlas, baik, ramah, tidak ada kebencian, kok sakit juga. Tetap faktornya penyakit hati. Di sisi yang mana? Nah, di sisi rasa takut yang berlebihan, itu juga penyakit hati. Pemalas, itu juga penyakit hati. Ya. Tidak disiplin, itu juga penyakit hati. Tidak peduli dengan situasi kondisi yang ada, termasuk dirinya sendiri, itu juga penyakit hati. Jelas. Itu. Jadi orang baik, orang jahat akan ditunggu oleh penyakit fisik. Karena di dalam hatinya itu ada penyakit. Nah, inilah yang dirontokkan sewaktu berwudu, dirontokkan sewaktu melangkah dengan kaki kiri seketika mau ke masjid gitu. Nah, kemudian masuk masjid, dibacakan doa, Allahumma muftah alayya abu rahmah afrakhuluya ila jannataka. Tuhanku, bukakan atasku adalah rahmahmu, kasih sayang kecintaanmu, berikan kepadaku surgamu nanti seketika aku kembali kepadamu. Itu doa masuk masjid. Kemudian sholat. Setelah sholat apa yang terjadi? Wirid sudah, doa sudah, kita nyatakan salam. Nah, kita pun bersalam-salaman. Bersalam-salaman kita. Berkata lagi Nabi, bersalam-salaman itu sebelum tangan itu dilepaskan antara kita dengan saudara kita, sewaktu itu dirontokkan dosa. Nah, dirontokkan lagi. Nah, itu. Dosa dirontokkan lagi. Efek buruk dari perangai kita itu dirontokkan lagi. Itulah penyakit. Jadi sudah tiga. Waktu berwudu, waktu berjalan, waktu bersalaman, setelah sholat. Dirontokkan lagi.
Ternyata benar Allah dan Rasul itu. Tak pernah bohong Allah dan Rasul itu. Dinyatakan dalam kitab, dinyatakan dalam hadis, semua pelajaran ini. Tetapi kita tidak percaya. Kita tidak percaya. Kalau Allah sudah kita tidak percayai, Rasul kita pun juga tidak percaya kepada beliau, siapa lagi yang kita akan percaya? Maka tidak ada guna kitab suci, tidak ada guna hadis, tidak ada guna agama ini. Kalau kita sudah tidak percaya kepada Tuhan kita, tidak ada gunanya lagi itu. Terombang-ambinglah kita dengan berita-berita, isu-isu. Sementara di dunia ini tidak semuanya orang baik. Ada yang berkonspirasi untuk menciptakan kekacauan dunia, supaya dunia ini heboh. Dengan hebohnya dunia ini mereka mendapatkan hasil-hasil keuangan ekonomi mereka. Ada yang seperti itu. Ada yang sengaja memang ingin memunahkan populasi daripada manusia. Ada yang seperti itu. Dengan berbagai macam cara. Menciptakan kaos, menciptakan pertikaian, pertentangan, peperangan, terjadi perang, nanti jual senjata. Ada. Menciptakan ini itu, nanti jual ini. Ada. Karena dunia ini tidak akan sepi daripada persoalan-persoalan seperti itu. Namun bagi kita yang beriman, itu tidak penting. Tidak perlu dibahas, tidak perlu diucapkan. Apalagi kita tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, tidak berada pada suatu kejadian. Itu memfitnah namanya. Allah juga tidak suka dengan orang seperti itu. Makanya kita diperintahkan untuk waspada, bukan takut, waspada. Itu. Nah jadi itu, dari penyakit hati manusia. Rasa tamak, kaya sudah, hebat sudah, pangkat sudah, semuanya sudah. Tetapi ingin mendapatkan yang lain lagi. Kan dikatakan oleh Rasulullah, anak Adam itu kalau sudah dapat sebidang tanah, dia pengen sebidang lagi. Sudah dapat sebidang lagi. Dan tidak akan selesai keinginannya itu kecuali kalau mulutnya itu sudah disempal dengan tanah. Artinya mati. Begitulah kehidupan ini. Dalam hal apa saja. Itu cerita tanah, nanti cerita uang, cerita harta, pangkat, jabatan. Nah bagi mereka yang tidak beragama, yang tidak kenal Allah dan Rasul, jelas akan menghalalkan semua cara. Akan membolehkan semua cara. Yang jadi korban siapa? Orang yang ada di dalam populasi itu. Makanya saya katakan bagi kita itu tidak penting. Yang penting bagi kita adalah waspada, berusaha, selalu dekat dengan Allah. Silakan manusia akan berencana ini dan itu, silakan. Allah juga punya rencana. Tentu rencana Allah juga yang akan tercapai. Rencana mereka tidak akan tercapai. Walaupun terkesan seperti tercapai. Itu. Karena segala sesuatu itu dihitung pada catatan akhir. Nah, pertama kali mungkin mereka berhasil menipu, menghasut, menghancurkan satu populasi manusia. Mereka bangga dengan penemuan mereka, keberhasilan mereka. Tapi di ujung kisah, apa yang terjadi bagi mereka? Nah, itu di situ tak menang kalahnya di situ. Makanya silakan kamu berencana, aku juga berencana, kata Allah. Rencana aku yang pasti berlaku. Itu persoalannya. Makanya kita kalau terlalu banyak menceritakan ulah manusia di dunia ini, ulah si A, si B, si C, takutnya nanti kita akan memfitnah orang, akan menghasut orang, akan menjadi fasik karena kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang tidak kita dengar, sesuatu yang tidak kita hadapi. Maka surah Al-Hujarat itu mengatakan, jika datang kepada engkau, hai Muhammad, orang fasik membawa berita. Itu. Maka tabayun dulu, check up, check and recheck, cross check kata orang sekarang, banyak istilah itu. Laksanakan itu dulu, tabayun dulu, buktikan dulu, supaya kamu jangan mengatakan, menyatakan, melakukan sesuatu di ujung kisah kamu menyesal. Ternyata kejadiannya tidak seperti itu. Jadi siapa saja yang membawa berita, hanya cerita kosong, bukan karena dia melihat, bukan karena dia mendengar, bukan karena dia menghadapi langsung kasus itu, menurut ajaran Allah dan Rasul, menurut ajaran Islam, itu namanya fasik. Fasik.
apakah dia itu ustadz, pemuka adat, pemuka masyarakat, apapun nama orangnya, kalau begitu cara dia berlaku, cara dia berbuat, cara dia melaksanakan sikap, kata Allah dan Rasul, itulah orang fasik. Nah, supaya kita jangan fasik pula, makanya segala sesuatu itu kita cek dulu kebenarannya. Kalau tidak mampu kita mengeceknya, cukup kita diam dan tidak usah kita bermasalah, kita waspada saja. Itu. Nah, jadi kembali kepada cerita corona tadi, itu sudah ketentuan Allah. Jadi satu-satunya obat yang mujarab dari semua persoalan ini adalah kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul di dalam sholat kita. Itu mestinya. Jangan masjidnya digembok. Kalau masjid digembok, cak mana? Bagaimana Pak Ustadz? Ya, udahlah. Silakan aja gembok masjidnya. Cuma seketika azan, stop kita bekerja. Berudu, langsung kita laksanakan sholat di rumah. Kalau memang masjidnya digembok. Karena pada hakikatnya pertemuan kita dengan Allah itu dalam sholat. Di dalam ingatan kita, di dalam rasa kita, dalam kekusukan kita, sekitar waktu kita mengtakbir sampai kita menyatakan salam. Di situ pada hakikatnya. Syariatnya yaitu datang ke masjid tadi. Begitu ceritanya itu. Nah, ingat bahwa bala wabah adalah tentara Allah, ciptaan Allah, ketentuan Allah atas mereka. Maka mereka yang melakukan itu, seperti virus corona tadi, bukan serampangan, bukan sembarangan, bukan acak-acakan semau dia, tidak. Setiap mereka itu adalah hamba Allah, dia bertasbih, dia sujud kepada Allah dengan cara mencotok, menggigit, menggerogoti semua manusia. Tapi manusia yang mana? Manusia yang sudah Allah tetapkan untuk bisa dicotok, digigit, digerogoti. Itu yang kena corona. Kalau tidak, tetap tidak. Itu. Kita mau pakai masker, kita di dalam kamar, tidak keluar-keluar. Ada jaminan tidak kena corona? Tidak ada. Kalau dia harus kena corona, kata Allah, tetap kena corona. Begitu juga kita. Kalau tidak terkena corona, disenggol corona sekalipun kita tidak mau dia gigit kita. Tetapi kita tetap waspada. Waspada bagaimana? Kita ikut aturan, pakai masker, cuci tangan. Nah, kalau kita orang muslim kan bukan hanya cuci tangan, cuci mulut, hidung, mata, terusnya. Bukan sekali 2 kali, minimal 5 kali sehari semalam. Itulah wudu. Itu. Jadi kisah Nabi Yunus itu menunjukkan kepada kita. Sewaktu Nabi Yunus di tengah laut itu kan terjadi badai topan yang besar, ombaknya besar. Besar ombaknya. Besar sekali. Anginnya ribut. Awan hitam, hujan lebat. Semua kapal-kapal yang ada di atas laut itu ketakutan. Mereka merasa sebentar lagi mereka akan ditenggelamkan di sini. Kata Allah, ndaklah. Badai itu, ombak itu, hujan deras itu, awan hitam itu hanya mencari satu nama, yaitu Yunus bin Matta'i. Itu. Nah, setelah Yunus dilemparkan ke laut, dia dimakan ikan nun, dia tenggelamkan, maka pelan-pelan ombak tadi tenang kembali, angin pun tenang kembali, hujan pun berhenti, langit pun terang. Kenapa? Karena tugas mereka sudah selesai, mendapatkan orang yang mereka cari, sesuai dengan daftar yang Allah berikan kepada mereka, sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepada mereka. Siapa itu? Yunus bin Matta'i. Nah, begitu juga corona tadi. Jadi tidak usah terlalu takut lah, gitu. Biasa-biasa saja. Itu. Bagi kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, sehat itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Sakit juga anugerah. Dia akan merontokkan dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, kekeliruan kita selama ini. Kalau mati, selesai urusan kita. Di dunia semua persoalan kita sudah diselesaikan oleh Allah dengan adanya sakit tadi. Alam berikutnya kita akan ringan melangkah menuju Allah pada tempat yang suci, di mana kita di situ ditunggu oleh Allah. Itulah Baitullah hakikat. Jadi tidak ada masalah.
bagi kita yang beriman loh. Tapi bagi kita yang tidak punya iman, tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman, mereka akan digonjang-ganjingkan oleh situasi dan kondisi. Akan ketakutan, akan shock, akan stroke, bahkan mati dalam kondisi takut. Akibat apa? Akibat iman tidak ada, ilmu tidak ada, pemahaman tidak ada. Maka jauh-jauh hari Allah katakan, hai orang beriman, berimanlah kamu, beramal solehlah kamu. Beriman itu artinya mempunyai keyakinan. Untuk yakin ada ilmunya. Beramal soleh juga ada ilmunya. Tanpa ilmu semua itu hampa. Oke, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Semoga saudara-saudaraku dapat memahami ini, dapat sejuk hatinya mendengarkan kata-kata ini, dan ketahuilah tidak terjadi segala sesuatu melainkan izin Allah. Ya, saya tutup saja dengan acara ini, ucapan ini dengan ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.